Sama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengundang dan memanggil kita. Marilah kita mengikuti undangannya, masuk dalam perjamuannya. Satukan hati dan cintamu pada Tuhan, sujud menyembah memuji nama Tuhan. Marilah sorak dikeliling altar Tuhan, puji Tuhan hingga selamanya. Allah Bapa Maha Penyayang, yang mencipta kami dan memberi hidup, kini kami datang padamu, bersujud dan menyembah hingga selamanya. Marilah kita bersama menghadap Tuhan, Tuhan yang mengundang dan memanggil kita. Marilah kita mengikuti undangannya, masuk dalam perjamuannya. Satukan hati dan cintamu pada Tuhan, sujud menyembah memuji nama Tuhan. Mari bersorak dikeliling altar Tuhan, puji Tuhan hingga selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, para pater, Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak umat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Saya mengenal Ibu Margareta ini, yang biasa dipanggil Ibu Rita. Saya mengenal dia sekitar hampir 17 tahun. Lalu menjelang kematiannya, tiap hari dia mengajak saya untuk berdoa bersamanya. Dan 2 hari sebelum kematian, kami hilang kontak. Saya mencari, tidak menemukan, tetapi yang terakhir yang saya dapat adalah postingan di HP yang menyatakan telah meninggal dunia Ibu Rita. Kita semua hadir dalam perayaan hari ini dengan satu hati, satu niat yang baik, dan mendoakan keselamatan Ibu Rita. Dia orang baik. Kita berdoa semoga Ibu Rita beristirahat dalam damai, dan Pak Ferry, anak-anak diberikan kekuatan, peneguhan iman untuk boleh menjalani hidup ini yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Kita yakin, kita percaya bahwa kita semua tidak pernah luput dari kekurangan dan kelemahan.
Oleh karena itu, bersama dengan Ibu Rita, kita memohon belas kasihan dan kerahiman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa. Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa. Tuhan Yesus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa. Dalam pertobatan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, teristimewa Ibu Rita, akan bangkit untuk hidup abadi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaramu akan bangkit. Para pater, keluarga sekalian, para suster, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Saya
beberapa hari yang lalu dipanggil untuk memberikan minyak suci. Ada seorang bapak yang memang sekarat. Waktu saya ke sana, anak-anak semua sudah berkumpul, termasuk istrinya juga ada. Mereka menangis, ada yang menangis, ada yang berdoa. Ketiga anaknya yang bungsu menangis, yang lain marah. Tidak boleh, bapak masih bisa diselamatkan. Mari kita berdoa. Doa juga tidak selesai. Bapak kami salam Maria, tapi tidak sampai habis, ulang lagi karena gelisah. Dan memang setelah saya memberikan minyak suci, beberapa menit kemudian beliau meninggal. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kematian itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berusaha, berjuang, berdoa, tetapi bila sudah tiba waktunya, kita harus ikhlas untuk melepaskan. Jadi selama ada kehidupan, kematian itu akan selalu ada. Tetapi sebagai manusia memang kita sedih, kita berduka karena kita harus melepaskan seseorang, apalagi dia yang kita cintai, kita sayang, begitu dekat dengan kita, ada duka cita. Dan hampir setiap waktu kita selalu berhadapan dengan kematian. Ada yang baru meninggal, ada yang sudah berpuluh hari, 1 tahun, dan seterusnya. Kematian itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Entah kita suka atau tidak, kita ikhlas atau tidak, kita harus menerima kenyataan itu. Kalau kita bercermin pada Injil dan juga bacaan pertama yang berbicara tentang tema yang sama, tentang kematian, kita selalu berhadapan dengan kematian. Mungkin ada juga yang sampai dengan saat ini dia masih tidak ikhlas untuk melepaskan orang-orang yang ia kenal atau yang ia sayangi di dalam kehidupannya. Jadi ketika Yesus hadir di dalam peristiwa kematian itu, sudah pasti ada keselamatan. Tuhan hadir di dalam peristiwa duka itu, ada keselamatan. Marta menyampaikan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi inilah yang menjadi jaminan bagi mereka yang percaya, mereka yang beriman, dan mereka yang datang kepada Tuhan. Maka ketika ada kematian, kita selain kita berduka cita, kita memberikan penghiburan, peneguhan bagi keluarga sekalian, kita juga mempersembahkan Ekaristi, berdoa, memohon keselamatan, seperti yang telah ditunjukkan oleh Marta dan Maria berhubung kematian saudaranya Lazarus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, harus kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Karena itu sebagai orang beriman kita percaya bahwa hidup kita tidak berakhir dengan kematian, tetapi ada kehidupan baru, ada keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Kalau kita ingat di dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus menegaskannya kepada Marta dan Maria dan juga kepada kita sekalian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Inilah kata-kata kunci bagi kita sekalian. Kata-kata Tuhan Yesus yang memberikan peneguhan, yang memberikan harapan bagi kita sekalian. Orang yang beriman itu memiliki harapan.
Orang yang memiliki harapan itu adalah orang yang beriman. Meskipun kita berduka karena kepergian, karena kematian, kita tetap memiliki harapan akan kehidupan baru yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudara-saudari, kita mengenang kepergian Mama Rita Margareta di 40 hari yang lalu. Tuhan memberikan kehidupan baginya, dan Tuhan pula lah yang telah memanggil. Karena itu, mari kita berdoa. Mari kita mempersembahkan Ekaristi ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Marta dan Maria. Mari kita berdoa memohon keselamatan kekal bagi Mama Rita yang telah meninggal. Tuhan memberikan kehidupan baginya, dan kita percaya Tuhan akan membangkitkan dia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pater John, bahwa Mama Rita ini adalah orang baik. Karena itu, atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya, dan teristimewa, ia telah menerima iman akan Kristus, ia telah memelihara iman sampai kematiannya. Karena itu kita percaya iman itulah yang memberikan harapan, jaminan keselamatan kekal baginya. Mari kita berdoa semoga ia yang telah meninggal memperoleh kebahagiaan di dalam kerajaan surga, dan juga semoga keluarga yang telah ditinggalkan dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan Yesus sendiri memberikan pesan bagi kita, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat yang telah meninggal dunia, secara khusus Ibu Margareta, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama mereka masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidupnya karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu
dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, Antonius Laba Manuk, Maria Abong, nenek-nenek dari suku Manuk dan suku Witak, Bapak Mikael Yosef Lui, dan Mama Maria Lotu. Anugerahkanlah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, inilah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Masih ada sekian banyak doa yang tidak sempat kami katakan, tapi Engkau tahu dengan sangat baik isi hati kami masing-masing. Maka dengarkan dan kabulkan semuanya demi Kristus pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu Ibu Rita yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, diberkatilah pagi yang datang dalam nama Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Terpuji Tuhan, terpuji Allah Hosana di dalam surga. Kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Diberkatilah pagi yang datang dalam nama Tuhan. Bersama di surga bagi Putra Tunggal Allah. Terpuji, terpuji
sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita nyatakan damai kita. Berbahagialah kita
yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudari kami Ibu Rita yang telah meninggal. Semoga dia beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian.
Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semua. Dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih untuk para pater, Pater Yos, Pater John, Pater Lukas, Pater Iren, yang sudah bersama-sama kita umat lingkungan Santa Clara merayakan Ekaristi keselamatan kekal Mama Rita Loy. Terima kasih untuk lingkungan Santa Clara, Ketua Lingkungan bersama KUB, dan juga anggota KOR. Anggota KOR ini mereka kadang-kadang menyanyi selalu buat saya terharu. Apalagi lagu penutup tadi saya hampir menangis. Terima kasih untuk KOR dan juga semua petugas yang sudah berpartisipasi menyiapkan perayaan ini sehingga kita boleh merayakan Ekaristi dengan baik. Tuhan bersamamu. Kita sekalian semua mereka yang kita kasihi dan yang kita doakan teristimewa keselamatan abadi Ibu Rita Loy, dan kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dituntun dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai.